Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, dimana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendaftar pengukuhan PKP, yaitu pengusaha kena pajak, dimana di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih cara memahami dan mendapatkan pengukuhan PKP. Nah buat kalian nih yang ingin statusnya mendapatkan PKP, kalian wajib tonton dan simak sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Gak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamera C, apa sih itu PKP dan apa bedanya dengan non PKP? Jadi sahabat, PKP ini adalah pengusaha kena pajak. Itu adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut, menyetor, dan juga melaporkan PPN atas barang atau jasa yang dijual. Nah bedanya nih dengan non PKP, PKP ini wajib membuat faktur pajak dan menyetor PPN, sedangkan non PKP ini tidak wajib memungut atau melaporkan PPN. Next pertanyaan, kamera C, kapan sih usaha itu harus jadi PKP dan apa saja kewajibannya? Bisa nggak kasih contoh biar lebih paham kami? Jadi sahabat, kalau nih omset usaha kamu tembus lebih dari 500 juta per tahun ya, kamu wajib jadi PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Anggap aja nih kayak kamu naik kelas dari skala kecil ke skala menengah ke atas. Nah sebagai PKP nih, pertama kamu harus memungut PPN 11% dari pembeli setiap kali jual barang atau jasa kena pajak. Yang kedua, harus bikin faktur pajak nih sebagai bukti pemungutan PPN untuk setiap transaksinya. Contoh ini ya, usaha kamu itu jual kue kering dan omsetnya setahun sudah 700 juta. Nah berarti kamu harus daftar sebagai PKP. Nah saat jual produk ke toko modern atau perusahaan besar, kamu wajib kenakan PPN 11% dan kasih mereka faktur pajak. Tanpa itu, biasanya mereka nggak mau kerjasama karena butuh bukti pajak yang sah. Next pertanyaan, kamera C, apa sih emang manfaat usaha jadi PKP? Lalu bisa nggak dijelasin pakai contohnya nggak? Oke sahabat, jadi PKP itu ibarat naik level dari usaha rumahan ke usaha profesional. Misalnya nih, kamu punya bisnis keripik singkong yang sudah laku keras, suatu hari nih ada distributor besar atau kantor pemerintahan yang mau kerjasama, tapi mereka minta kamu kasih faktur pajak. Nah, kalau kamu belum PKP, kamu bisa ditolak karena nggak bisa kasih faktur PPN resmi. Nah, dengan jadi PKP nih, pertama kamu bisa kasih faktur pajak, wajib ya kalau kerjasama dengan BUMN atau pemerintah itu wajib punya namanya faktur pajak. Kedua, peluang ikut tender jadi terbuka. Ketiga, distributor besar bisa lebih percaya. Keempat, kamu bisa kredit PPN dari pembelian bahan baku jadi lebih hemat. Dan yang keenam, bisnis kamu itu dianggap profesional dan terpercaya. Intinya nih sahabat, PKP itu bukan beban, tapi kunci untuk buka pintu ke pasar yang lebih besar lagi. Next pertanyaan, kamera C, apakah semua usaha itu harus jadi PKP? Dan apa sih untungnya bisa mengkreditkan PPN masukan? Jadi sahabat, nih enggak semua usaha itu wajib jadi PKP ya. Hanya yang omsetnya lebih dari 500 juta per tahun. Tapi kalau kamu sudah jadi PKP, kamu dapat keuntungan bisa mengkreditkan PPN masukan, yaitu PPN yang kamu bayar saat beli bahan baku bisa dipotong dari PPN yang kamu pungut dari pelanggan. Bayangin nih, kamu punya toko kue, saat belanja bahan baku kamu bayar PPN 1 juta, lalu kamu jual kue dan kena PPN 3 juta. Nah karena kamu PKP, kamu cuma store selisihnya saja, jadi 3 juta kurang 1 juta sama dengan 2 juta. Jadi lebih hemat kan?
Next pertanyaan, Kamera C, lalu siapa saja sih yang bisa atau wajib jadi PKP? Termasuk nggak nih usaha online atau jasa? Jadi sahabat, usaha yang wajib jadi PKP ini kalau omsetnya lebih dari 500 juta per tahun ya. Nah, kalau omsetmu masih di bawah itu, kamu nggak wajib, tapi boleh daftar sukarela. Nah, semua jenis usaha bisa jadi PKP, asalkan menjual barang atau jasa kena pajak, termasuk nih jasa digital marketing ataupun toko online. Nah, PKP itu kayak SIM bisnis besar. Kalau kamu bawa mobil kecil omset kurang dari 500 juta, kamu belum wajib punya. Nah, tapi kalau udah bawa truk nih, omsetnya gede, harus punya SIM biar bisa masuk jalan tol, yaitu adalah kerjasama besar atau tender. Nah, bahkan motor pun boleh punya SIM tol kalau mau masuk jalan besar alias daftar sukarela jadi PKP. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih cara jadi PKP dan apakah harus datang ke kantor pajak? Jadi sahabat, untuk jadi PKP, kamu cukup ajukan permohonan ke KPP tempat usahamu terdekat ya. Jadi, bisa langsung datang atau lewat online di e-registration DJP. Syaratnya ini gampang, cukup siapkan NPWP, KTP, NIB, dan bukti tempat usaha. Prosesnya cepat, itu biasanya kurang lebih 1 sampai dengan 5 hari kerja ya. Tetapi nih, petugas pajak bisa saja survei lokasi untuk memastikan usahamu itu benar-benar aktif. Jadi PKP itu kayak daftar jadi supplier resmi. Cukup isi formulir, siapin dokumen penting, dan petugas akan cek apakah tokomu itu benar-benar ada atau bukan toko hayalan aliasnya. Next pertanyaan, Kamera C, berapa sih emang biaya urus PKP ini dan apa saja yang perlu diperhatikan biar nggak ditolak? Jadi sahabat, urus PKP itu gratis, nggak dipungut biaya ya. Prosesnya pun cepat, hanya sekitar 1 sampai dengan 5 hari kerja. Asal nih dokumen pertama lengkap dan usahamu benar-benar aktif. Nggak wajib pakai konsultan, tapi boleh ya kalau emang butuh bimbingan. Nah, permohonan ini bisa ditolak nih sahabat kalau pertama, dokumennya nggak lengkap, kemudian usahanya nggak nyata, ketiga, lokasinya nggak bisa diverifikasi. Dan tenang nih, usaha rumahan ya, itu bisa jadi PKP asal ada bukti fisik usaha seperti spanduk, alat produksi, atau kegiatan jual beli yang terlibat. Nah, urus PKP itu kayak daftar jadi pemain resmi di Liga Bisnis. Gratis, tapi harus lolos verifikasi. Kayak wasit ngecek apakah lapanganmu itu beneran ada dan kamu emang siap bertanding nih. Next pertanyaan, Kamera C, setelah jadi PKP, apa saja yang wajib dilakukan dan gimana sih caranya bikin faktur pajak? Jadi sahabat, setelah dikukuhkan sebagai PKP nih ya, kamu itu wajib pertama memungut PPN dari pembeli. Nah, kemudian membuat faktur pajak pakai aplikasi e-faktur dari DJP, lalu menyetor PPN tiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lalu melapor SPT masa PPN tiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk bikin faktur nih ya, kamu perlu aktivasi akun PKP dan sertifikat digital di KPP, lalu bisa pakai aplikasi e-faktur resmi dari DJP. Jadi, PKP itu kayak punya toko franchise resmi, setiap transaksi harus pakai struk atau faktur ya sebutannya, setor royalti atau PPN, dan kirim laporan penjualan tiap bulan ke kantor pusat pajak. Disiplin itu adalah legal dan dipercaya. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih resikonya kalau PKP ini nggak patuh aturan dan apakah bisa balik jadi non PKP? Jawabannya sahabat, kalau PKP tidak patuh aturan nih ada sanksinya ya. Yang pertama, telat lapor SPT itu dendanya 500.000 per bulan. Kemudian telat setor PPN, ini kena bunga dan sanksi admin. Yang ketiga, enggak buat faktur pajak, itu kena sanksi 2% dari DPP. Nah, kalau usahamu sudah nggak aktif atau omset turun di bawah 500 juta, status PKP-nya bisa dicabut dan kamu bisa ajukan permohonan jadi non PKP ke kantor pajak pertama terdekat. Jadi sahabat, PKP itu seperti naik kelas jadi pengusaha pro. Tapi kalau nggak disiplin setor dan lapor, siap-siap kena kartu kuning, bahkan dikeluarkan dari liga. Tapi tenang nih, kalau omset turun, bisa turun kasta lagi jadi non PKP, asalkan lapor baik-baik ke wasit, yaitu adalah kantor pajak pertamanya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih cara hitung PPN yang harus disetor kalau saya jualan dan belanja juga kena PPN? Jadi sahabat, kalau kamu jual barang nih senilai 10 juta, lalu kamu pungut PPN 11%, artinya 1,1 juta dari pembeli ya. Misalnya nih, sebelumnya kamu beli bahan baku dan kena PPN 800.000, maka nih, PPN yang disetor negara itu adalah pertama, PPN yang 11% itu 1,1 juta, kurangi 800.000, karena kamu beli bahan baku kena PPN, jadi 300.000 nih. Nah, PPN masukan itu ada PPN saat beli, itu misal 800.000, PPN keluaran itu ada PPN saat jual sebesar 1.100.000. Bayangin nih, kamu kayak kurir paket, kamu ambil ongkir dari pembeli, itu namanya PPN keluarannya, tapi udah bayar bensin, itu PPN masukan. Nah, kamu cuma perlu store ke negara itu selisihnya aja, biar adil dan nggak double bayar. Next pertanyaan, Kamera C, usaha seperti apa saja sih yang cocok jadi PKP dan gimana kalau saya jualan di marketplace?
Jadi sahabat, usaha yang cocok jadi PKP itu misalnya pertama, produsen makanan kemasan, distributor alat elektronik, jasa profesional seperti desain grafis dan lainnya. Nah, kalau kamu jualan di marketplace dan omsetmu lebih dari 500 juta per tahun, serta barangmu termasuk kena pajak ya, seperti produk fisik, maka wajib jadi PKP. Nah, PKP itu kayak naik kelas jadi pedagang resmi level pro. Kalau kamu main di marketplace dan omsetnya sudah gede, negara minta kamu pakai seragam resmi alias jadi PKP biar mainnya makin fair dan juga legal. Next pertanyaan, Kamera C, di kantor mana sih saya harus mengajukan permohonan pengukuhan perusahaan kena pajak atau PKP ini? Dan bagaimana prosesnya sekarang? Jadi sahabat, permohonan pengukuhan PKP ini diajukan di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayahnya kerjanya mencakup tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha kamu nih. Saat ini, pengajuan ini bisa dilakukan secara online lewat aplikasi Kortek. Nah, proses online ini lebih efisien dan sesuai ketentuan sehingga memudahkan pelaku usaha yang ingin mengubah statusnya menjadi PKP tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Next pertanyaan, Kamera C, apakah semua pengusaha itu wajib jadi PKP? Lalu bagaimana dengan reseller online, jasa makanan atau badan usaha? Jadi sahabat, tidak semua wajib, cuma yang omsetnya di atas 500 juta aja ya, atau yang mau jadi secara sukarela. Nah, pertama nih, reseller online kecil-kecilan biasanya tidak wajib jadi PKP. Lalu, jasa makanan minuman itu bukan semua kena PPN ya. Misal catering biasanya enggak, tapi makan kemasan bisa kena. Lalu badan usaha seperti CV atau PT bisa langsung jadi PKP asal udah punya NPWP dan juga izin usaha. Nah, tentang PPN final nih ya, ini adalah skema pajak khusus untuk sektor tertentu di mana PPN yang dibayar itu tidak bisa dikreditkan, jadi beda dengan aturan PPN biasa. Jadi PKP itu kayak naik kelas VIP pajak, tidak semua harus, tergantung omset dan juga jenis usahanya. Nah, reseller kecil ini ibarat pedagang kaki lima, nggak wajib pakai seragam resmi, tapi kalau sudah besar dan formal, ya harus siap pakai seragam itu. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih caranya biar lolos pengukuhan PKP ini dan gimana kalau nggak paham faktur pajak, boleh nggak outsourcing? Jadi sahabat, supaya lolos pastikan di lokasi usaha yang jelas, dokumennya lengkap dan usaha itu benar-benar aktif, misal ada plang atau aktivitas nyata. Nah, kalau sempat ditolak, lengkapi dulu kekurangannya lalu ajukan ulang. Kalau bingung mau bikin faktur pajak, kamu bisa ikut pelatihan DJP atau minta bantuan konsultan pajak ya. Boleh juga outsourcing pembuatan faktur, tapi tanggung jawab tetap di kamu sebagai PKP. Nah, untuk faktur sendiri bisa pakai software akuntansi asal udah terintegrasi dengan aplikasi resmi e-faktur dari DJP. Nah, sahabat, pengukuhan PKP itu kayak seleksi masuk ke klub eksklusif. Kamu harus buktikan tempatnya ada, dokumennya lengkap, dan kamu aktif main. Kalau soal tak faktur pajak nih, anggap aja itu tiket masuk klub. Boleh bikin sendiri atau minta bantuan teman, tapi kamu tetap yang pegang tiketnya. Next pertanyaan, Kamera C, penting gak sih jadi PKP buat ekspor, ikut tender, atau jualan di marketplace? Lalu apakah pelaku jasa digital juga harus jadi PKP? Jadi sahabat, jadi PKP ini penting banget kalau kamu mau ekspor ya, karena ekspor itu kena PPN 0% dan butuh faktur pajak resmi. Kalau ikut tender pemerintah atau perusahaan besar, biasanya harus jadi PKP supaya lolos seleksi. Nah, marketplace seperti Tokopedia juga biasanya minta penjual mencantumkan status PKP agar transaksi pajaknya jelas. Nah, pelaku jasa digital juga wajib jadi PKP kalau omsetnya sudah melewati batas 500 juta per tahunnya. Nah, sahabat, status PKP ini bikin bisnis kamu terlihat profesional, legal, dan dipercaya oleh mitra kerja. Jadi, PKP itu seperti punya kartu keanggotaan VIP di dunia bisnis. Mau ekspor, butuh kartu VIP. Mau ikut tender, kartu VIP wajib. Mau jualan di marketplace besar, kartu VIP bikin jualan makin resmi dan juga dipercaya. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih kesalahan umum soal PKP dan gimana cara cek statusnya? Lalu bisa nggak ya daftar PKP itu sejak awal usaha? Jadi sahabat, kesalahan paling sering ini nggak tahu kapan wajib jadi PKP, takut ribet lah atau malah nunda-nunda padahal omsetnya sudah over limit. Kalau sudah wajib tapi belum jadi PKP, siap-siap deh kena cek dari DJP dan juga denda. Kalau kamu baru mulai usaha dan omset belum nyampe 500 juta, tetap bisa kok daftar PKP secara sukarela biar bisnis kamu makin pro. Nah, mau cek status PKP usaha kamu? Cukup buka aja e-fakturpajak.co.id dan cari dengan NPWP kamu. Gampang banget. Ngurus PKP itu kayak ngecek saldo rekening. Gampang asal tahu caranya. Jangan sampai saldo kamu pajak kamu itu nunggak karena lupa daftar, nanti dikirim tagihan denda dari DJP. Nggak asik kan? Next pertanyaan, Kamera C, kalau lupa store PPN, salah input, atau mau belajar gimana caranya? Lalu bisa urus PKP bareng-bareng nggak ya?
Jadi sahabat, kalau lupa store PPN jangan diem, segera store dan lapor, plus siap-siap hitung denda keterlambatannya kayak telat bayar listrik, pulsa nyala tapi layanan mati. Nggak enak kan? Nah, salah input PPN atau faktur santai, bisa diperbaiki dengan faktur pengganti dan pembetulan SPT, kayak edit status medsos yang typo. Mau belajar cara urus PPN, DJP juga sering kasih bimbingan teknis, e-learning dan webinar gratis, jadi tinggal ikut aja ya. Nah, kalau soal urus PKP secara kolektif lewat asosiasi, sayangnya nggak bisa, karena PKP itu adalah personal kayak KTP, nggak bisa satu untuk semua. Lupa store PPN itu seperti lupa ngisi bensin, mobil nggak jalan. Salah input faktur itu kayak salah kirim chat, bisa dihapus dan dikirim ulang. Nah, urus PKP bareng-bareng nggak bisa. Ini bukan game multiplayer ya, tapi ini urusan pribadi. Next pertanyaan, Kamera C, apakah usaha franchise juga harus jadi PKP? Lalu apa sih kesimpulan penting tentang PKP ini? Jadi sahabat, kalau omset mitra atau franchise kamu sudah di atas 500 juta, itu wajib banget jadi PKP. Jadi bukan cuma franchiser yang harus urus ya, mitranya juga harus naik kelas pajak biar bisnisnya makin formal dan terpercaya. Kesimpulannya nih, PKP itu ibarat kartu VIP buat usaha kamu. Dengan status PKP, usahamu jadi legal, profesional, dan juga lebih dipercaya pasar. Jangan takut urus PKP, prosesnya sekarang gampang, nggak ribet kayak ngejar gebetan yang susah dihubungi. PKP itu seperti paspor bisnis kamu, kalau nggak punya, susah jalan-jalan alias susah kerjasama dengan perusahaan besar atau ikut tender pemerintah. Jadi, yuk urus paspornya supaya bisnis kamu bisa bebas melangkah. Next pertanyaan, Kamera C, apakah saya bisa menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu pendaftaran PKP? Dan berapa sih emang biayanya yang bisa diperlukan? Jadi sahabat, tentu jawabannya biaya jasa konsultan itu bervariasi mulai dari 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 lebih ya. Ada yang lengkap dengan pendampingan e-faktur, proses cepat, bahkan garansi uang kembali kalau SPPKP-nya tidak keluar. Nah, pilihlah sesuai kebutuhan dan budget supaya apa? Supaya urusan PKP-mu lancar tanpa ribet. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih cara pilih jasa konsultan pajak buat daftar PKP ini supaya nggak ribet dan tetap hemat? Jadi sahabat, pilihlah jasa konsultan pajak itu kayak pilih ojek online ya. Pilih yang dekat lokasi biar nggak susah komunikasi dan cepet tanggap kayak ojek yang mangkal depan rumah. Cari yang kasih layanan ekstra, misalnya ada pelatihan e-fakturnya atau temani ke kantor pajak kayak ojek yang nggak cuma antar tapi juga bawain barang. Lalu bandingkan juga harga dan layanan biar sesuai kantong. Jangan sampai bayar mahal tapi dapat layanan ala kadarnya kayak ojek yang mahal tapi motornya mogok-mogok. Pokoknya pilih yang bikin perjalanan urusan pajakmu itu mulus tanpa drama. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih tips kece dan praktis untuk UMKM yang mau daftar PKP ini? Jadi sahabat, bayangin ini, daftar PKP itu kayak kamu beli motor baru. Nggak cuma beli doang, tapi juga harus tahu kapan nyalainnya, isi bensinnya, dan rawat supaya nggak mogok. Sama halnya dengan PKP nih, ada langkah-langkah supaya usaha kamu itu lancar dan nggak ribet pajak. Jangan buru-buru daftar ya kalau omsetnya belum nyampe 4,8 miliar, karena kalau dipaksain malah kayak motor dipakai di jalan rusak. Bisa bikin repot, bayar pajak yang belum perlu. Nah, siapin dokumen lengkap seperti NPWP, SIUP TDP atau NIB, ibarat kunci motor dan STNK, biar prosesnya nggak bolak-balik ke kantor pajak. Kalau bingung, manfaatin jasa konsultan pajak supaya prosesnya seperti bawa motor ke bengkel ahli, cepat dan minim kesalahan. Nah, sahabat, setelah jadi PKP, rajin lapor SPT dan pakai e-faktur seperti rutin servis motor biar nggak mogok di jalan. Daftar lewat aplikasi resmi seperti Cortex biar prosesnya cepat, transparan, dan juga anti ribet kayak pakai GPS biar nggak nyasar. Nah sahabat, jangan lupa hitung ya biaya pajak supaya nggak bikin kantong bolong. Ibarat beli bensin yang sesuai budget. Intinya jangan jadi PKP cuma buat gaya-gayaan, tapi siap kelola pajak dengan cerdas supaya bisnis kamu ngebut terus tanpa hambatan. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih hasil dari pengukuhan PKP ini? Jadi sahabat, ini hasilnya itu berupa surat pengukuhan pengusaha kena pajak ya. Nah, dokumen ini resmi dari DJP yang biasanya dikirim dalam format PDF atau bisa diakses secara online. Nah, selain itu, kamu juga mendapat nomor PKP, yaitu kode unik untuk jadi identitas usaha kamu sebagai PKP. Nah, nomor ini wajib dipakai saat buat e-faktur dan urusan pajak lainnya. Jadi, kamu punya dokumen resmi plus nomor identitas yang menunjukkan usaha kamu itu sudah resmi jadi pengusaha kena pajak. Next pertanyaan, Kamera C, seperti apa sih contoh dan format nomor PKP ini serta surat pengukuhan PKP ini? Nah sahabat, contoh ini nomor PKP biasanya seperti ini ya, 01123456708903 kali. Nah 01 ini artinya kode kantor pajak tempat kamu terdaftar. Lalu rangkaian angka setelahnya ini adalah nomor identifikasi unik PKP. Nomor ini wajib dicantumkan saat buat e-faktur dan juga laporan pajak. Nah surat pengukuhan pajak
ini biasanya dokumen PDF resmi berisi data usaha, nomor PKP, tanggal pengukuhan, dan tanda tangan elektronik dari DJP. Dokumen ini jadi bukti legal usaha kamu sudah resmi jadi PKP. Next pertanyaan, Kamila C, seperti apa sih contoh surat pengukuhan pengusaha kena pajak ini secara sederhana? Ya, ada. Kami contohkan ya, ini bukti legal usaha kamu sudah terdaftar sebagai PKP dan berhak menerbitkan e-faktur serta melaporkan pajak sesuai aturan. Gampang kan? Kalau mau dokumen asli PDF-nya juga bisa diunduh langsung lewat aplikasi Kortek atau situs resmi DJP. Nah, ini sahabat gambaran secara singkatnya ya seperti ini sahabat. Sahabat, saya paham sebagai pelaku UMKM Anda sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang gak gampang. Tak yakinlah punya status PKP meski kadang terasa ribet adalah langkah cerdas untuk mengelola pajak usaha dengan benar. PKP itu ibarat SIM resmi yang bikin usaha Anda itu legal di mata pajak, sekaligus membuka peluang untuk menerbitkan e-faktur yang dibutuhkan pasar dan mitra bisnis. Kalau suatu saat mau berkembang besar, ikut tender atau ekspor, status PKP ini sering jadi syarat penting yang harus dipenuhi ya. Nah, jadi meskipun prosesnya ada langkah-langkahnya, mengukuhkan PKP ini adalah investasi kecil yang bisa membawa manfaat besar buat masa depan bisnis kamu. Memiliki status PKP ini bukan cuma soal punya nomor resmi, tapi juga soal membangun kepercayaan dan juga kredibilitas usaha kamu di mata konsumen dan juga mitra bisnis. Nah, dengan PKP ini, usaha kamu bisa menerbitkan e-faktur yang legal dan sesuai dengan aturan, menunjukkan komitmen pada transparansi dan kepatuhan pajak. Nah, ini juga membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk ikut tender, pengadaan, ataupun ekspor. Jadi, jangan ragu PKP, langkah penting supaya usaha kamu bisa berkembang dan dipercaya di pasar. Ingat, melengkapi legalitas pajak adalah investasi masa depan bisnis yang berkelanjutan. Mulai dari sekarang, daftarkan PKP usaha Anda dan saksikan bagaimana bisnis Anda tumbuh makin profesional dan dipercaya banyak pihak. Dalam menjalankan bisnis, terutama usaha kecil dan menengah seperti kamu, seringkali jalannya penuh liku dan tantangan. Namun ingat ya, melengkapi legalitas seperti PKP bukan sekedar formalitas atau beban administratif, tapi wujud nyata, tanggung jawab dan cinta kamu terhadap usaha. PKP adalah cermin komitmen kamu untuk mengelola pajak dengan benar, menjaga transparansi dan membangun kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis. Dengan tekun menjalani proses ini, kamu sedang membangun fondasi kuat yang menopang usaha kamu dalam jangka panjang, bahkan saat badai kesulitan itu datang. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan bisnis ini. Setiap usaha, kegagalan, dan keberhasilan itu adalah bagian dari cerita kamu yang bisa menginspirasi banyak orang. Percayalah, ketulusan dan kerja keras kamu akan membuahkan hasil bukan hanya dari angka penjualan, tetapi juga dari rasa hormat dan kepercayaan konsumen serta mitra bisnis kamu. Bisnis yang dibangun dengan hati akan mampu melewati segala tantangan dan berkembang menjadi warisan nilai serta inspirasi bagi generasi selanjutnya. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena setiap usaha yang kamu rawat dengan sepenuh hati adalah benih masa depan yang indah. Sahabat, masih bingung nih soal pendaftaran PKP atau ragu bagaimana cara urusnya? Tenang aja ya, kalian bisa tanya bebas ya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga, silahkan, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp-nya di nomor yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek link deskripsi video ya. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kamila C, apakah bisa bantu urus legalitas untuk UMKM dan prosesnya seperti apa? Jawabannya bisa sahabat, kami akan membantu pengurusan berbagai macam legalitas untuk kamu teman-teman UMKM, dan ada promonya juga serta penjelasannya lengkap di Linkit RHC Konsultan PKRT, atau kalian bisa coba cek aja di link deskripsi video lalu WA kepada nomor admin kami yang ada di layar. Nanti kami akan membantu kalian dalam mendapatkan legalitas UMKM. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM Next Level dengan paket promo mulai dari layanan NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT Perorangan, Company Profile, Barcode GS1, Barcode Indonesia, sertifikat PKRT dan lainnya. Bisa kalian cek aja di link deskripsi video sahabat. Dimana standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan konsultasinya gratis ya sahabat. Di sini juga kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop UKM sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jadi sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan buat kalian dan juga kalian bisa mempermudah dalam mendapatkan dan mengukuhkan PKP usaha kalian.
Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila tiko lidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bye bye. Sukses bersama, bisnismu cepat berkembang. RHC, konsultan terpercaya. UMK yang legalitas. RHC jadi temanmu.